Halo guys, jumpa kembali dengan Lucky di sini. Kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat toko buku sederhana menggunakan ASP.NET Core MVC. Nah, awalnya kita coba buka dulu Visual Studio 2022, kemudian kita create new project. Di sini kita akan menggunakan yang versi MVC. Tentunya kita akan memakai MVC, ASP.NET Core Web App MVC. Kemudian kita create. Kemudian untuk project name-nya teman-teman bisa namain untuk project saya namain toko buku Rifki misalkan. Kemudian solution name saya akan samakan dengan project name-nya. Kemudian saya klik next. Kemudian untuk framework-nya saya memilih yang LTS yang .NET 6. Kemudian configure HTTPS-nya saya enable-kan. Kemudian saya klik create. Kemudian kita akan tunggu sejenak. Lah, oke. Untuk project-nya sudah berhasil dibuat. Pertama-tama kita akan akan push dulu code kita ke GitHub supaya nggak hilang, supaya teman-teman juga bisa lihat change-sheet-nya code. Pertama, untuk kita akan upload ke GitHub, kita bisa masuk ke Git change-sheet di sini. Kemudian kita akan klik repository. Nama repositorinya saya namain toko buku Rifki ASP.NET. Saya kasih ASP.NET di depan dan nah, kemudian ini misalkan saya deskripsinya tutorial ASP.NET Core MVC. Kemudian untuk privatnya saya akan publikkan supaya teman-teman bisa mengakses ke depannya. Kemudian saya keep and push. Di sini saya akan commit semua. Untuk first commit-nya saya akan first commit aja komennya. Kemudian saya akan push semua ya. Ini akan saya push. Oke, code-nya sudah berhasil di-push. Pertama, sebelum kita akan ubah apapun itu, kita coba jalankan dulu. Apakah project-nya akan berjalan sesuai seharusnya atau enggak gitu kan. Sebelum kita otak-atik gitu. Oke, project-nya sudah berhasil berjalan dan code-nya sudah berhasil di-push juga. Selanjutnya kita akan membuat kategori. Jadi kategori buku, itu bukan ada kategori misalkan kategorinya buku misalkan kategorinya kimia atau fisika atau sejarah gitu kan. Nah, kita akan membuat buku kategori dulu. Saya akan close ini, akan saya stop. Kemudian kita akan membuat kategori. Jadi kita membuat modelnya dulu. Di sini ada model. Kemudian kita new class, add class. Kita namainnya kategori. Kategori, kemudian add. Nah, di sini kita akan deklarasikan apa aja
nama-nama kolom yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama kita akan menggunakan public integer ya, biasa untuk ID. Kemudian untuk name-nya akan saya gunakan string. Kemudian public integer display order. Kemudian and set. Kemudian kita akan juga bikin untuk created date-nya. Jadi untuk created date-nya itu akan diisi otomatis ya. Datem namainnya created date temp. Created date temp. Nah, kita akan get set. Kemudian akan secara otomatis akan kita kasih value datem.now. Ini untuk pembuatan kategorinya. Setelah kategori kita buat, kita akan bikin namanya data anotasi. Jadi Jadi untuk ID kan itu dia akan bentuknya kan primary key. Jadi kita akan deklarasikan juga dia sebagai primary key. Jadi di sini teman-teman bisa tambahin namanya key gitu kan. Key. Nah, kayak gini kan masih ada tanda merah ya. Teman-teman bisa hover ke sini. Kemudian using sistem komponen mode data anotasi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang bagian name, itu juga kita buat yaitu required wajib diisi ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah koneksi. Jadi untuk namanya itu application DB contact. Jadi kita akan membuat sebuah folder, namanya folder data. Di sini add new folder. Kita namainnya data. Kemudian data ini, kemudian di dalam folder data kita akan membuat sebuah item new class. Kita namainnya data application DB contact. Application DB contact. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat di sini kita ada extend ya di sini. Kita extendkan dengan DB contact. Nah, ini kalau kita hover di sini kita bisa install. Jadi kita belum install ini, kita install aja. Kita bin and install latest version. Oke, setelah itu kita coba cek. Oke, sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita akan bikin konstruktornya dulu. Public application DB contact, kita copy. DB contact option. Kemudian kita application DB contact. Application DB contact. Seperti ini. Kemudian paste. Oke. Kemudian jangan lupa dikasih kayak gini. Ini kalau untuk kelas konstruktornya udah jadi. Jadi di sini masih ada error, teman-teman bisa hover aja. Dan di sini klik ini ada yang salah ini.
Oh salah, sorry. Di sini di konteks option. Nah, ini kemudian hilang. Oke, bentar. Hmm, bentar. Ini kesalahannya di di sini harusnya options. Nah, di sini adalah option. Nah, jadi ini sama ini sama. Kemudian kita akan masukin kategori yang sudah kita bikin. Model kategori yang sudah kita bikin yaitu di sini adalah kategori.js. Kita akan masukin. Jadi kita public juga supaya bisa dipanggil di tempat lain. Kita di set, kemudian kita akan set namanya kategori. Dan namanya tetap kategoris. Kemudian get set seperti ini. Kemudian ini kan kita harus sama, ini namanya harus sama nih. Kita copy, masuk ke sini, kita paste. Di sini kalau masih kayak gini kita coba hover. Kita belum menggunakan using topography.model. Jadi modelnya kita harus using dulu. Jadi sini using, maka ini tidak akan merah-merah lagi. Tuh. Selanjutnya kita akan coba setup ini di data ini aplikasi DB contact itu di dalam program.js supaya bisa dipanggil di awal. Jadi di dalam sini di bawahnya build, di atasnya build kita akan tambahkan code yaitu builder dot service dot add db context add db add db context namanya aplikasi db context nama ini aplikasi db context kemudian option kita untuk db-nya kita akan menggunakan SQL Server. Use SQL Server. Nah, di sini kita akan buat config-nya. Kita juga akan builder, pakai builder juga. Builder dot configuration dot get connection string. Kita namainnya misal default connection aja. Seperti ini. Kemudian untuk di sini kita kasih titik koma, jangan lupa. Kita coba hover ke sini. Ya, di sini dulu. Kita hover. Kita using data, nah kita harus using. Selanjutnya di sini kita coba use SQL Server. Bentar. Ini kita perlu install Nugget packet untuk SQL Server-nya. Jadi kita masuknya ke sini dulu. Kita masuk ke klik kanan di sini. Masuk ke Nugget packet. Kemudian kita akan tambahkan yang namanya SQL Server.
SQL Server. Coba tarik. Nah, Microsoft Entity Framework File SQL Server. Yang ini, kemudian teman-teman pilih aja yang paling terakhir, install. Oke, setujui. Bentar. Oke, berhasil diinstal. Coba dicek di sini. Oke, berhasil diinstal ya. Nah, kita masuk ke yang ini yang masih tadi. Kita di sini kita using. Oke, seperti itu. Jadi untuk program.cs-nya kita sudah kelar ya untuk pembuatannya. Selanjutnya kita akan membuat database. Jadi database-nya kita akan namain toko buku Rifki aja. Jadi teman-teman bisa akan buka database-nya. Saya menggunakan SQL Server di sini. Tentunya sebelumnya saya akan jalankan dulu service SQL Server-nya. Nah, di sini saya jalankan dulu. Oke, untuk database-nya teman-teman silakan buat namanya toko buku gitu. Saya akan new database. Namanya toko buku Rifki. Klik OK. Nah, database-nya sudah kita bikin. Selanjutnya setelah kita bikin database, kita akan mencoba jalankan migrasinya yang dari aplikasi ini kategori model ke dalam database. Selanjutnya kita akan mencoba membuat migrasi. Jadi teman-teman masuk ke package manager, kemudian teman-teman ketikkan perintah add migration. Kemudian nama migrasinya saya contohin add kategori di sini. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini terdapat ada error yaitu connection stringnya itu 0. Jadi kita masuk ke app setting. Nah, di sini kita tambahin allowed host. Kemudian setelah itu kita masukin connection stringnya. Nah, di dalam connection string kita masukin juga parameter ini, parameter default connection. Nah, di default connection kita akan isiin settingan koneksi kita. Jadi di servernya kita bisa isi dengan localhost, kemudian database-nya kita isi dengan database kita. Contoh di sini adalah toko buku Rifki. Di sini contohnya. Kemudian titik koma, selanjutnya user ID, usernya saya Rifki, kemudian titik koma, passwordnya yaitu angka 1. Setelah itu kita coba jalankan ulang.
Setelah dijalankan ulang maka akan terbuat file migration. Nah, di sini perhatikan nama name-nya itu kategoris. Saya nggak akan ganti. Kemudian teman-teman perhatiin juga ID itu sudah identifier dan otomatis bertambah satu gitu kan. Kemudian name, display order maupun create date time itu sudah terbuat. Selanjutnya kalau sudah dipastikan benar, teman-teman cek juga di database-nya. Di sini saya akan coba hapus dulu database yang sudah saya buat. Maksudnya tabel yang sudah saya buat saya hapus dulu. Setelah dihapus, saya akan coba jalankan migrasinya menggunakan script database update gitu kan. Update database gitu. Nah, kita coba jalankan. Nah, ternyata di sini ada kesalahan, yaitu di format ininya apa connection stringnya itu masih salah. Nah, di sini seharusnya itu sama dengan bukan titik koma. Nah, kita coba jalankan ulang. Di eh, di semuanya. Jadi servernya localhost, database-nya itu sama dengan juga, kemudian usernya itu juga pakai sama dengan bukan titik koma, begitu juga dengan passwordnya. Kita coba jalankan ulang. Nah, berhasil. Jadi kalau berhasil itu terbuat script table-nya. Selanjutnya kita coba cek di database apakah tabelnya sudah terbuat. Nah, di sini tabelnya sudah terbuat ya. Gitu. Jadi tabelnya itu akan terbuat sesuai yang ada di model gitu kan. Yang ada dimasukin ke aplikasi DB Context, kemudian dimasukkan juga ke dalam program.js-nya. Selanjutnya jangan lupa teman-teman push code-nya. Di sini saya akan push dengan komen pertemuan satu. Nah, setelah di push pastikan juga code-nya itu sudah masuk ke dalam GitHub-nya. Kita coba cek di GitHub. Di bagian repository. Nah, ada ASP.NET Toko buku Rifki. Nah, di sini sudah masuk ya pertemuan satunya. Jadi teman-teman bisa cek juga nih perbuahan di pertemuan satu itu di bagian mana aja, teman-teman bisa cek. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman masih semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.